Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajir Revani Hadi, NPM saya 33416050. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Pengaruh Konsentrasi Larutan Persekutor dan Waktu Perlakuan Panas terhadap lapisan tipis yang oksida pada substrat grafena oksida tereduksi dengan metode spray coating. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan. Di antaranya ada pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan pertama adalah latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi dari populernya penggunaan nanopartikel di zaman sekarang. Nanopartikel merupakan partikel berukuran mikroskopis yang memiliki ukuran dalam skala nanometer. Nanopartikel menjadi kajian yang sangat menarik karena suatu material ketika sudah berada pada bentuk nanopartikel, material tersebut cenderung memiliki sifat fisik ataupun kimia yang lebih unggul dibandingkan pada saat berukuran bulk atau besar. Salah satu metode memanfaatkan nanopartikel yang populer saat ini adalah salah satunya itu thin film atau film tipis. Film tipis merupakan lapisan sangat tipis dari bahan organik, anorganik, metal maupun campuran metal anorganik yang dapat memiliki sifat konduktor, semikonduktor maupun isolator. Film tipis yang oksida akhir-akhir ini banyak dikaji dan mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari cara pembuatannya, bahan yang digunakan, dan aplikasinya dalam kehidupan masyarakat. Contohnya yang paling populer itu adalah pada sel surya, sensor gas, dan lain sebagainya. Rumusan masalah dari penelitian ini diantaranya adalah bagaimana struktur kristal dan morfologi dari lapisan tipis yang oksida yang terbentuk di atas grafena oksida tereduksi. Kemudian bagaimana pengaruh konsentrasi persekutor grafena oksida tereduksi terhadap struktur kristal dan morfologi lapisan tipis yang oksida yang terbentuk di atas grafena oksida tereduksi. Kemudian bagaimana pengaruh temperatur heat treatment sintesis yang oksida terhadap struktur kristal dan morfologi lapisan tipis seng oksida yang terbentuk di atas grafena oksida tereduksi. Berikutnya hipotesis awal. Hipotesis awal dari penelitian ini mengacu pada literatur di mana struktur kristal lapisan tipis seng oksida yang akan terbentuk merupakan struktur kristal berbentuk wurtzite heksagonal. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk mempelajari struktur kristal dan morfologi lapisan tipis yang oksida yang terbentuk di atas grafena oksida tereduksi. Kemudian untuk mempelajari pengaruh konsentrasi larutan persekutor grafena oksida tereduksi terhadap lapisan tipis yang oksida yang terbentuk di atas grafena oksida tereduksi. Kemudian untuk mempelajari pengaruh temperatur sintesis yang oksida terhadap lapisan tipis yang oksida yang terbentuk di atas grafena oksida tereduksi atau RGO. Tinjauan pustaka. Seng oksida merupakan senyawa anorganik dengan rumus ZnO berbentuk berupa bubuk putih jika dingin, kemudian berwarna kuning pada temperatur tinggi, pahit dan tidak berbau. ZnO sulit untuk atau hampir tidak dapat larut dalam air atau alkohol, tetapi larut dalam garam-garam amonium, asam atau basah, dan tidak beracun. Pada struktur kristal, ZnO mempunyai sifat piezoelektrik dan termokromik. Sifat dari seng oksida lainnya bisa dilihat pada tabel berikut. Rumus kimianya ZnO, massa molarnya nilai 81,38 gram per mol, densitasnya itu 5,606 gram per cm kubik, titik leburnya pada 2248 Kelvin, titik didihnya pada 2248 Kelvin, kelarutan dalam airnya itu 0,004% pada temperatur 18 derajat Celcius dan gapnya itu senilai 3,37 IV. Kemudian grafena oksida. Grafena oksida merupakan senyawa turunan grafit dengan karakteristik yang serupa serta struktur yang mirip dengan grafena. Perbedaannya yaitu pada struktur grafena yang berbentuk planar, sedangkan pada struktur grafena oksida terdapat adanya gugus oksigen di dalamnya, sehingga membuat strukturnya terdapat lengkungan seperti pada gambar ini. Grafena oksida tereduksi atau RGO. Grafena oksida tereduksi atau RGO itu diperoleh dari proses mereduksi grafena oksida.
Secara morfologi dan secara struktur dan sifatnya itu berbeda, bisa kita lihat pada gambar berikut. Tabel berikut merupakan tabel properties dari GO dan juga RGO, di mana electron mobility, surface area, thermal conductivity atau konduktivitas thermal, kemudian konduktivitas listriknya itu berbeda nilainya dengan RGO. GO dengan RGO itu berbeda nilainya. Spray coating. Teknik spray coating atau pelapisan semprot sudah sangat dikenal dalam dunia seni grafis, pelapis industri, dan pengecatan. Teknik deposisi dengan area jangkauan luas ini dianggap sebagai pelapisan yang ideal pada permukaan dengan morfologi yang berbeda. Selain daripada itu, teknik ini juga dinilai sebagai teknik yang paling murah apabila dibandingkan teknik deposisi yang lain. Spray coating dilakukan dengan mengisi tabung sprayer atau spray coater menggunakan larutan prekursor RGO ataupun ZNO. Pada penelitian ini, substrat diletakkan menghadap pada nozzle dengan jarak tertentu dengan ukuran droplet sebagai parameter penentuan jarak nozzle terhadap substrat. Larutan prekursor terdorong keluar dari nozzle dengan bantuan udara yang dipompa dari kompresor. Karakteristik ZNO thin film. Pada penelitian ini, parameter keberhasilan dari penelitian ini adalah melakukan karakterisasi dengan menggunakan XRD, SEM dan juga 4 points probe pada lapisan tipis ZNO yang dihasilkan. Yang pertama adalah pengujian XRD atau X-ray diffraction. X-ray diffraction atau diffraksi sinar X digunakan untuk karakterisasi struktur kristal dan orientasi bidang kristal lapisan tipis ZNO dengan menggunakan metode difraksi sinar X. Hasil dari difraksi sinar X berupa difraktogram yang menyatakan hubungan antara sudut difraksi 2 theta dengan intensitas sinar X yang dipantulkan. Struktur dan orientasi kristal dapat diketahui dengan membandingkan data standar difraksi sinar X yaitu GCPDS atau Joint Committee on Powder Diffraction Standard. Hasil analisis karakterisasi XRD diketahui juga nilai full width at half maximum atau FWHM-nya, parameter QCC, ukuran kristal, serta mikrostain dalam struktur kristal. Berikutnya, SEM atau Scanning Electron Microscopy. Mikroskop elektron merupakan alat yang menggunakan sinar elektron berenergi tinggi untuk memperoleh karakteristik suatu objek yang berukuran sangat kecil. Pengujian ini dapat digunakan untuk mengetahui topografi, morfologi, komposisi, dan kristalografi dari material yang menjadi objek. SEM adalah salah satu tipe mikroskop elektron yang mampu menghasilkan resolusi tinggi dari gambar suatu permukaan sampel. SEM memiliki perbesaran dengan nilai 10 sampai dengan 3 juta kali, depth of field 4 sampai dengan 0,4 mm dan resolusi sebesar 1 sampai dengan 10 nanometer. SEM memfokuskan sinar elektron atau elektron beam di permukaan objek dan mengambil gambar dengan mendeteksi elektron yang muncul pada permukaan objek. Gambar yang dihasilkan oleh SEM mempunyai karakteristik secara kualitatif dalam 3 dimensi. 4 point probe atau FPP merupakan alat yang akan digunakan untuk mengetahui nilai konduktivitas dari ZNO thin film. Tujuan dari FPP ini sebenarnya adalah untuk mengukur resistivitas suatu objek yang diamati. FPP terdiri atas 4 ujung logam tungsten dengan jarak yang sama satu sama lain. Keempat tip dari probe ini merupakan bagian dari mekanisme otomatis yang bergerak naik dan turun selama pengukuran. Sumber arus berimpedansi tinggi digunakan untuk memasok arus melalui 2 probe terluar. Sedangkan voltmeter mengukur 2 probe bagian dalam untuk menentukan resistivitas dari sampel. Metode penelitian. Diagram alir. Berikut merupakan diagram alir penelitian yang akan saya lakukan. Hal pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan grafena oksidat reduksi atau RGO. Kemudian melarutkan RGO dengan aqueous hingga diperoleh larutan prekursor RGO 1 mg per mililiter, 2 mg per mililiter, dan 3 mg per mililiter. Kemudian larutan tersebut dideposisi ke atas substrat berukuran 2x2 cm. Setelah itu diperolehlah lapisan tipis RGO. Berikutnya mempersiapkan zinc nitrat
zinc nitrat heksahidrat, kemudian heksametilenetramin atau HTMA, kemudian polyethylamine atau PEI. Kemudian yang dilakukan adalah melarutkan zinc nitrat heksahidrat 25 mmol, kemudian tilenetramin atau HTMA 25 mmol dan PEI 5 mmol dengan Aquades. Kemudian diperoleh larutan prekursor ZNO. Setelah diperoleh larutan prekursor ZNO, maka dilakukan deposisi larutan prekursor ZNO tersebut pada permukaan lapisan tipis RGO yang sudah diperoleh sebelumnya. Setelah dilakukan deposisi tersebut, kemudian substrat yang telah dilapisi oleh RGO dan ZNO di atasnya dilakukan perlakuan panas dengan suhu 95 derajat Celcius selama 2, 3, dan 4 jam. Setelah itu dilakukan analisa karakteristik dari lapisan tipis ZNO yang diperoleh. Analisa tersebut dilakukan melalui metode XRD, kemudian konduktivitas listrik menggunakan alat FPP, dan SEM. Setelah melakukan karakteristik diperoleh data hasil pengamatan. Data hasil pengamatan tersebut kemudian dianalisa dan dilakukan pembahasan sesuai dengan literatur yang telah didapat. Kemudian langkah terakhirnya adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Berikutnya alat dan bahan. Alat-alat yang akan digunakan diantaranya adalah gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, furnace, termometer, corong, oven, sprayer atau spray coater, magnetic stirrer, timbangan digital, X-ray diffractometer atau XRD, scanning electron microscope atau SEM, FPP atau 4-point probe. Kemudian bahan yang akan digunakan adalah zinc nitrat heksahidrat, heksametilen tetramin atau HTMA, polyethylenimine atau PEI, pH universal, aseton, kaca preparat berupa substrat kuarsa, Aquades, dan hidrazin atau N2H4. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekiranya itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.